Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulatmi Ajeng Bungo, NIM PO 712412105151. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan fisik pada ibu nipas. Pengertiannya, suatu cara untuk mengetahui gejala dan masalah kesehatan pada ibu nipas dengan mengumpulkan data objektif dan melaksanakan pemeriksaan. Tujuannya untuk mengumpulkan data, untuk mengidentifikasi masalah, untuk mengetahui status pasien, dan mengevaluasi pelaksanaan yang telah dilakukan. Persiapan untuk melakukan pemeriksaan ibu nipas adalah pemeriksaan ruangan, pemeriksaan alat yang terdiri dari tensimeter, stetoskop, di kapas center, tong sampah, nerveken, handscoon, jam tangan. Terus persiapan pasien. Persiapan pasien, kita membantu pasien mengatur posisi pasien senyaman mungkin, membantu memasang alas bokong dan membantu ibu melepaskan baju ibu. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada pemeriksaan fisik ibu nipas antara lain yaitu menilai mental dan penampilan raut wajah ibu dengan mengetahui waktu saat kita berkomunikasi apakah raut wajah ibu sedih, gelisah, gembira, atau takut. Terus kemudian kita melakukan pemeriksaan vital sign. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada wajah. Tujuannya untuk mengetahui ada gejala anemia atau gejala di eklamsi pasca postpartum. Berikutnya kita turun lagi ke leher. Tujuannya untuk mengetahui adanya infeksi trakus pernapasan. Selanjutnya kita lagi ke payudara. Payudara tujuannya untuk mengetahui apakah ada bendungan ASI, adakah lecet puting susu, adakah abses dan mastitis. Selanjutnya kita pemeriksaan abdomen. Pada pemeriksaan abdomen kita mengetahui kandung kemih, involusi uterus. Pada pemeriksaan tekan kita untuk mengetahui apakah ada infeksi pelvik. Terus pada auskultasi untuk mengetahui bising usus. Natalia untuk memeriksa perineum, memeriksa anus, memeriksa pengeluaran lokia, dan pemeriksaan otot pelvik. Kemudian eteremitas untuk mengetahui pemeriksaan apakah ada udem, ada pembesaran varises dan retak patella. Ibu nipas dilakukan 3 kali. Pertama, 6 jam setelah persalinan sampai 3 hari. Yang kedua, 4 hari sampai 28 hari. Dan yang ketiga, 29 sampai 42 hari. Pada pemeriksaan pertama, kita pemberian vitamin A, tablet tambah darah, dan perencanaan KB. Sedangkan pada pemeriksaan kedua dan ketiga, kita tidak memberikan lagi vitamin A. Pemijatan oksitosin. Pengertian pemijatan oksitosin adalah pemijatan tulang belakang mulai dari nervus 5 dan 6 sampai ke scapula untuk merangsang pengeluaran oksitosin. Manfaatnya yaitu 1. Mempercepat penyembuhan bekas luka implantasi plasenta. Kedua, mencegah penjarahan postpartum. Ketiga, untuk mempercepat evolusi uterus. Yang keempat, meningkatkan produksi ASI. Yang kelima, untuk memberi rasa nyaman pada ibu. Dan 6, memberi hubungan psikologis pada ibu dan keluarga. Waktu pelaksanaan pemijatan oksitosin yaitu sebelum menyusui atau memerah ASI. Pada saat ibu merasa pusing, badan pegal-pegal, dilakukan 3-5 menit per sesi. Yang perlu diperhatikan pada pemijatan ini, sebelum ibu dilakukan pemijatan, perut tidak boleh kosong atau lapar. Pemijatan menggunakan minyak zaitun atau baby oil. Pemijatan sebaiknya dilakukan oleh suami. Teknik pemijatan oksitosin. Pertama, baju bagian atas ibu dibuka. Ibu duduk bersandar ke depan sambil memeluk bantal. Kemudian badan ibu diolesin dengan minyak zaitun atau baby oil. Selanjutnya
letakkan tangan 2 jari berkepal, ibu jari menghadap ke atas. Lakukan pijatan secara kuat dari leher sampai ke tulang belikat. Gerakannya dilakukan secara memutar. Gerakan ini dilakukan 2 sampai 3 menit. Perawatan payudara adalah suatu tindakan untuk merawat payudara untuk menghasilkan produksi ASI. Anatomi payudara terdiri dari 3, yaitu bagian terbesar adalah korpus, yang kedua areola, bagian yang hitam mengelilingi puting susu, dan yang ketiga puting susu yang menonjol pada puncak payudara. Tujuannya perawatan payudara adalah kebersihan payudara, mencegah puting susu lecet, mengatasi puting susu datar, terus memproduksi meningkatkan produksi ASI, meningkatkan produksi ASI, habis itu mencegah penyumbatan, terus bentuk payudara yang bagus, dan mengetahui kelainan-kelainan pada payudara. Hal-hal yang harus diperhatikan pada perawatan payudara adalah potong kuku sependek mungkin, kikir sampai halus, gunanya agar tidak melukai payudara. Cuci tangan sebelum melakukan perawatan payudara, terutama pada jari-jari tangan. Perawatan payudara menggunakan baby oil. Waktu perawatan payudara 2 hari sesudah postpartum dilakukan pada saat santai. Alat-alat yang dilakukan untuk perawatan payudara yaitu 2 buah tepung yang berisi air hangat dan air dingin, wastafel 2, handuk untuk mengeringkan 2 buah handuk, baby oil atau minyak zaitun, kasah, kapas. Ini perawatan payudara. Sebelum melakukan perawatan payudara, cuci terlebih dulu tangan. Setelah cuci tangan, kompres puting susu dengan minyak zaitun selama 5 menit. Setelah itu kedua tangan diberi minyak zaitun atau baby oil. Kemudian tangan diletakkan di antara 2 payudara. Lakukan pemijatan dari alat pangkal payudara sampai ke bawah, keluar. Gerakan ini dilakukan 20-30 kali. Berikutnya tangan kiri menopang payudara kiri, kemudian 3 jari melakukan pemijatan dari pangkal paha sampai ke susu. Dilakukan selama 2 kali bergantian antara payudara kiri dengan payudara kanan. Selanjutnya tangan kiri memupang payudara, tangan kanan melakukan dengan kelingking mengurut dari pangkal sampai ke puting susu, ke arah ke puting susu. Gerakan ini bergantian, tangan kanan memompa payudara, tangan kiri melakukan kelingking mengurut arah pangkal sampai ke puting susu. Gerakan ini dilakukan 20-30 kali. Setelah selesai, kompres payudara kiri dengan air hangat selama 5 menit. Sebelah kanan begitu juga. Setelah dikompres dengan air hangat 5 menit, kemudian lakukan kompres air dingin selama 5 menit juga. Setelah itu keringkan payudara menggunakan handuk. Setelah payudara dikeringkan, gunakan BH yang menopang. Perawatan perineum adalah pemenuhan kebutuhan untuk menyehatkan daerah antara paha yang dibatasi vulva dan anus pada ibu nifas dalam masa antara kelahiran plasenta atau sampai dengan kembalinya organ genetik seperti pada waktu sebelum hamil. Tujuan perawatan perineum mencegah terjadinya infeksi sehubungan dengan penyembuhan jaringan yang terjadi dalam 8 hari setelah kelahiran anak. Waktu perawatan perineum: 1. Saat mandi, 2. Setelah buang air kecil, dan 3. Setelah buang air besar. Persiapan alat dan bahan: botol, baskom, air hangat, handuk bersih, pembalut, handscoon, tempat sampah medis,
sabun cuci tangan, bengkok, dan status pasien. Prosedur pelaksanaannya adalah mempersiapkan peralatan, mencuci tangan, memberitahu ibu tujuan dan prosedur yang dilakukan, mempersilahkan pasien buang air kecil jika perlu, meminta dan membantu pasien melepaskan pakaian bagian bawah, mengkaji lokea, memposisikan pasien dengan dorsal sembuk dan memasang perlak bokong, menggunakan handscoon, melakukan vulva hygiene, mengamati keadaan luka jahitan perineum, mengoleskan larutan antiseptik pada luka jahitan perineum, membantu pasien menggunakan celana, melepaskan perlak bokong, melepaskan sarung tangan di dalam larutan klorin, mencuci tangan dengan air yang mengalir, membersihkan peralatan, menjelaskan hasil pemeriksaan. Selanjutnya kita melakukan bimbingan senam ibu nifas. Pengertian senam nifas adalah senam yang dilakukan pada saat seorang ibu mengalami masa nifas atau masa setelah melahirkan. Tujuannya adalah mempelajari terjadinya proses evolusi uterin, mempercepat pemulihan kondisi tubuh ibu setelah melahirkan pada kondisi semula, mencegah komplikasi yang mungkin timbul selama menjalani nifas, memelihara dan memperkuat kekuatan otot perut, otot dasar panggul, serta otot pergerakan, memperbaiki sirkulasi darah, sikap tubuh setelah hamil dan melahirkan, otot pelvik dan otot regangan bawah, menghindari pembengkakan pada pergelangan kaki dan mencegah timbulnya varises. Bimbingan ibu senam nifas yaitu berbaring pada punggung, kedua lutut ditekuk, letakkan kedua belah tangan pada perut di bagian iga, tarik napas perlahan-lahan dalam lewat hidung, kemudian keluarkan lewat mulut sambil mengencangkan dinding perut untuk mengkosongkan paru-paru. Berbaring pada punggung, kedua tangan diluruskan ke atas kepala dengan telapak tangan menghadap ke atas. Kendorkan sedikit lengan kiri dan kencangkan lengan kanan pada saat yang sama. Lemaskan tungkai kiri dan kencangkan tungkai kanan sehingga seluruh sisi tubuh yang kiri menjadi kencang. Sepenuhnya ulangi hal yang sama pada sisi tubuh yang kanan. Untuk kontraksi vagina, berbaring pada punggung atau terdapat luka jahitan pada perut, karena posisi ini lebih nyaman, kedua tungkai sedikit dijauhkan, kencangkan dasar panggul, pertahankan selama 3 detik dan kemudian lemaskan. Terus gerakan ini dengan berdiri dan duduk. Meningkatkan memiringkan panggul. Berbaring pada punggung dengan kedua lutut ditekuk, kontraksi otot-otot perut untuk membuat tulang belakang menjadi datar dan otot pantat menjauh kencang. Tertahankan selama 3 detik dan kemudian lemaskan. Sudah hari ketiga, berbaring pada punggung, kedua lutut ditekuk dan kedua lengan direntangkan. Angkat kepala dan bahu sehingga sudut sekitar 45 derajat. Pertahankan selama 3 detik dan kemudian lemaskan. Posisi senam seperti di atas, letakkan kedua tangan di sebelah luar lutut kiri, ulangi luar lalu kanan. Demikianlah hasil asuhan kebidanan pada ibu nifas normal. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.